Pemirsa, usai menuai kritik panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau Pansel KPK memutuskan tahap wawancara calon pimpinan KPK digelar secara terbuka. Meski media massa dilarang untuk menyiarkan proses wawancara secara langsung demi keadilan peserta. Sejumlah pihak merasa proses wawancara harus digelar terbuka dan juga transparan agar masyarakat bisa mengetahui kompetensi capim dan juga calon dewas KPK. Nah, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom. Ada juru bicara KPK Budi Prasetyo, kemudian peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Diki Anandia. Dan pemirsa, kami juga sudah mencoba menghubungi tim panitia seleksi KPK, namun mereka semua menolak untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Mas Budi dan Mas Diki. Selamat malam, Mas Kevin. Baik. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Ini akhirnya dari panitia seleksi menggelar adanya tes wawancara secara terbuka namun tidak bisa disiarkan secara langsung oleh media massa. Dan ini merupakan desakan juga dari KPK. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Budi? Baik, Mas Kevin, Mas Diki yang saya hormati. Pertama tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Pansel karena memang sedari awal Pansel juga telah melakukan audiensi ke KPK. Untuk menjaring saran masukan, kebutuhan dan juga bagaimana tantangan KPK ataupun konteks pemberantasan korupsi yang lebih luas. Yang kedua, kami juga ingin sampaikan apresiasi karena Pansel juga sudah membuka medium, sudah membuka saluran saran dan masukan dari masyarakat, termasuk teman-teman CSO, Mas Diki dan kawan-kawan juga kemudian bisa menyampaikan saran kritik dan masukan kepada Pansel. Tentu itu menjadi pengayaan bagi Pansel sehingga memperkaya informasi terkait dengan para capim tersebut. Dan kemudian ketika pada proses wawancara capim kemarin, betul KPK kemarin memberikan saran masukan agar proses wawancara tersebut dapat dilakukan secara terbuka. Kenapa ini penting? Tentu tidak hanya kebutuhan KPK tapi juga kebutuhan publik, yaitu masyarakat secara lebih luas. Sehingga kita bisa sama-sama melihat bagaimana visi, pandangan, ide, dan gagasan dari para capim tersebut. Tentu ide gagasan tersebut penting untuk kita ketahui ya. Karena bagaimana kemudian itu nanti diimplementasikan terhadap kebutuhan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan. Sehingga pada poinnya adalah tentu kami meyakini Pansel nanti dapat memilih menjaring para calon pimpinan KPK ke depan. Tentu yang punya karakter integritas, punya karakter leadership yang kuat sehingga bisa memberikan keteladanan, memberikan pengayoman kepada pegawai insan KPK yang menjadi salah satu aset penting tentunya dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Yang kedua tentu kami juga butuh pimpinan yang punya manajerial yang kuat tentunya supaya dengan manajerial itu kemudian bisa melakukan integrasi di mana kerja-kerja pemberantasan korupsi kalau kita lihat spektrumnya sangat luas. Tidak hanya penindakan tapi juga ada pencegahan, pendidikan yang kemudian juga dilakukan koordinasi supervisi dengan stakeholder terkait. Selain integrasi di dalam, tentu kami juga butuh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Karena stakeholder pemberantasan korupsi tentu juga spektrumnya sangat luas. Tidak hanya aparat penegak hukum, tidak hanya kementerian lembaga, pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan juga teman-teman CSO sebagai salah satu unsur yang konsisten mengawal melaksanakan fungsi-fungsi check and balance terhadap KPK ataupun terhadap pemberantasan korupsi secara lebih luas. Dan Mas Kevin tentu selain seleksi capim, kami juga concern terhadap seleksi Dewan Pengawas atau Dewas tentunya karena Dewas menjadi bagian penting di KPK sebagai salah satu unsur untuk menjaga dan memastikan marwah dari KPK itu untuk tetap terjaga. Sehingga
pada poinnya adalah kami meyakini pansel nanti dapat memilih calon-calon pimpinan KPK yang hanya punya satu kepentingan, yaitu kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Baik, mengetahui untuk kira-kira bagaimana visi misi dan juga gagasan dari Capim KPK tersebut. Tadi dari Ketua Pansel Capim KPK ini Muhammad Yusuf Ate mengatakan bahwa ini boleh masuk dan tadi dikatakan bahwa ICW boleh masuk. Apakah memang benar Mas Diki tadi pihak dari ICW boleh masuk dan bagaimana Anda melihat atau mungkin tim Anda melihat proses jalannya tes wawancara terbuka tadi? Iya, Mas Kevin, pertama ya, isu soal tidak transparannya panitia seleksi calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK ini sebetulnya sudah muncul dari awal ya, di mana indikasinya sudah ada di mana pansel itu memang tidak pernah menyampaikan secara jelas lini masa dalam setiap proses seleksi calon pimpinan dan juga Dewan Pengawas KPK. Nah, khusus terkait dengan proses wawancara yang sudah berlangsung selama 2 hari ke belakang ini, memang ICW sulit memahami ya bahwa pola pikir pansel yang pada akhirnya memutuskan untuk menggelar wawancara seleksi pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK secara terbatas, bukan tertutup ya, tapi secara terbatas. Meskipun tadi dari ICW dan juga beberapa stakeholder sendiri itu dimungkinkan untuk hadir dalam proses wawancara tersebut. Tapi yang paling krusial kan sebetulnya dalam kondisi seperti ini, di tengah situasi carut-marutnya kondisi KPK, tentu masyarakat tanpa terkecuali itu memiliki hak untuk mengetahui, tadi sudah disampaikan oleh Mas Budi begitu ya, terkait dengan visi dan misi, gagasan dan juga ide untuk memperkuat KPK ke depan. Selain itu yang juga paling krusial adalah masyarakat itu juga perlu mengetahui mengenai rekam jejak setiap kandidat KPK yang nantinya akan lolos ke tahap-tahap selanjutnya begitu. Nah, kondisi atau transparansi itu sebetulnya sudah dijamin begitu ya Mas Kevin dalam pasal 4 Undang-Undang 14 tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik. Nah, tadi kalau disampaikan oleh salah satu anggota panitia seleksi, kenapa kemudian dibuat secara terbatas, tidak ada live streaming begitu ya, karena memang ada informasi yang barangkali itu sifatnya tertutup atau dikecualikan. Justru kami melihat solusinya adalah bukan menutup seluruh akses, akan tetapi pansel itu seharusnya bisa membatasi begitu ya akses suara atau gambar jika sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tadi muatan informasinya tertutup atau dikecualikan, Mas Kevin. Oke, berarti apakah dapat dikatakan ini merupakan sekedar formalitas belaka? Karena kalau dilihat ini tidak adil nampaknya. Di tanggal 17 kemarin ini dilakukan secara tertutup, tapi di hari ini dilakukan secara terbuka. Mas Diki. Iya, kalau dibilang tidak adil sebetulnya ini satu progresif, satu tindakan yang sudah cukup benar begitu ya dilakukan oleh pansel dengan menerima kritik di hari pertama. Kenapa kemudian tidak dilakukan proses yang terbuka begitu ya untuk umum, tapi di hari pertama justru tertutup, itu patut diapresiasi begitu ya. Tapi yang menjadi sangat krusial itu adalah tahap-tahap selanjutnya, di mana dari 20 nama dalam proses wawancara ini akan diambil 10 nama yang akan diserahkan kepada Presiden. Kami mendorong, ICW mendorong agar kemudian pansel bisa begitu ya mengumumkan siapa saja 10 nama yang sudah diserahkan kepada Presiden. Karena kalau kita berkaca pada proses seleksi tahun 2019 lalu, praktis sebetulnya 10 nama yang dikirimkan Presiden oleh pansel itu tidak pernah disampaikan kepada publik begitu. Nah, ini yang menjadi krusial agar kemudian isu soal transparansi ini bisa dijawab oleh panitia seleksi periode saat ini, Mas Kevin. Baik, saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, kalau dilihat nama-nama calon pimpinan KPK ini juga tidak jauh begitu ya dari lingkup KPK sendiri, seperti ada Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK, dan juga Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Sampai dengan sejauh ini, seperti apa komunikasi mungkin yang dilakukan oleh Mas Budi sebagai juru bicara KPK dengan para capim KPK dan juga ini merupakan pejabat KPK pada saat ini? Ya, tentu kami melihat bukan dari aspek personal, Mas Kevin, namun kami melihat dari aspek kebutuhan dan tantangan KPK ataupun pemberantasan korupsi ke depan.
Sehingga kalau kita melihat spektrum pemberantasan korupsi itu sangat luas. Kalau kita melihat sektornya begitu, banyak sektor yang kemudian menjadi salah satu, setidaknya ada 5 fokus area KPK. Di situ ada sektor hukum, politik, layanan publik, sumber daya alam, sektor usaha. Nah, itu yang menjadi beberapa sektor yang dianggap KPK punya potensi risiko terjadinya korupsi yang tinggi. Artinya KPK juga concern terhadap sektor-sektor tersebut. Concern KPK tentu tidak hanya dari pendekatan penindakan, tapi juga KPK concern intens melakukan upaya-upaya pencegahan dan juga pendidikan atau edukasi, karena upaya pencegahan pendekatan kepada perbaikan tata kelola sistem, sedangkan pendekatan pendidikan lebih kepada pendekatan personal, karakter, membangun nilai-nilai dari person ataupun masyarakat itu sendiri. Artinya memang dibutuhkan multi aspek, dibutuhkan multidisiplin, dibutuhkan multi kompetensi. Tentu dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut dan didukung pegawai KPK atau insan komisi sebagai aset penting, aset strategis dalam pemberantasan korupsi, tentu kami yakin, kami optimis kemudian bisa melakukan kinerja-kinerja yang lebih optimal untuk kedepannya. Oleh karena itu memang dibutuhkan sosok leadership, sosok yang punya kemampuan manajerial untuk bisa mengintegrasikan dari fungsi-fungsi tersebut, Mas Kevin. Oke, Mas Budi, bagaimana kemudian Anda menjawab pertanyaan dari publik yang mana sampai dengan saat ini masih bertanya-tanya terkait ada sejumlah kasus di KPK yang saat ini dipimpin atau dijabat oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak terkait dengan mungkin salah satu kasus yang masih menjadi pertanyaan begitu ya, belum tuntas, ada kasus Harun Masiku. Mungkin bagaimana Anda menjawab pertanyaan ini karena memang sampai dengan saat ini dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga masih dikatakan di sini belum adanya kepastian yang jelas terkait kasus ini. Ya, dalam pengejaran Harun Masiku sebagai salah satu DPO penanganan perkara di KPK, kami di KPK komitmen untuk terus melakukan pencarian. Dan tentu secara detail kami tidak bisa menyampaikan kepada publik kemana begitu ya untuk melakukan pencarian tersebut. Namun di sini kami memastikan kami di KPK secara konsisten continue melakukan pencarian terhadap DPO KPK, termasuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Oke, Mas Diki, mungkin ada tanggapan terkait dengan banyaknya capim KPK yang saat ini juga masih menjabat sebagai pejabat KPK yang nampaknya ini belum bisa menuntaskan kasus-kasus yang ada. Tanggapan Anda, Mas Diki? Iya, Mas Kevin, beberapa waktu lalu sebetulnya ICW sudah mengeluarkan laporan evaluasi kinerja KPK untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, di situ kami melihat ada 2 spektrum yang kemudian menyebabkan KPK mendapatkan persepsi negatif dari masyarakat begitu ya terhadap kinerjanya. Pertama tentu dari revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua yang paling krusial juga adalah bagaimana kemudian komisioner KPK untuk periode 1924 ini membawa KPK ke arah yang lebih mundur begitu, mulai dari aspek tata kelola kelembagaan KPK, kemudian kinerja sektor penindakan dan juga kinerja sektor pencegahan serta pendidikan begitu ya. Nah, maka dari itu, melihat dari aspek kompetensi, kami justru mempertanyakan kenapa kemudian salah satu pejabat struktural KPK, yaitu pimpinan KPK sendiri, Johanis Tanak, itu masih diloloskan oleh pansel. Padahal tadi, di bawah kepemimpinan Johanis Tanak, KPK itu kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat, kerap menimbulkan kegaduhan, dan pertanyaan reflektifnya kan kemudian muncul begitu ya. Jika model kepemimpinannya seperti itu yang ditunjukkan oleh Johanis Tanak, lalu untuk apa kemudian pansel itu tetap meloloskan yang bersangkutan? Bukankah Johanis Tanak nantinya jika terpilih menjadi pimpinan KPK kembali itu akan mengulangi hal yang sama pada saat periode sebelumnya, Mas? Oke, menurut Anda berarti apakah seleksi dari pansel, capim dan juga Cadewas KPK ini kurang ketat, Mas Diki? Iya, kami melihat bahwa dalam proses pada saat
tes profil assessment menuju tes wawancara untuk menjaring sebanyak 20 nama, kami memang melihat ada sejumlah nama-nama dengan setumpuk persoalan begitu ya, terutama beberapa di antaranya itu disinyalir melanggar etik. Nah, 2 di antaranya itu berasal dari instansi KPK itu sendiri. Pertama tadi, Johanis Tanak yang pernah kami laporkan, yang pernah ICW laporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena berhubungan langsung dengan pihak yang saat itu sedang diperiksa oleh KPK. Lalu kemudian ada Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan yang juga pernah kami laporkan pada tahun 2018 atas dugaan pelanggaran kode etik. Namun memang keduanya proses laporan yang kami sampaikan itu berujung anti klimaks begitu ya. Namun sekalipun hasilnya anti klimaks, saya kira pansel seharusnya bisa melihat bahwa rekam jejak seperti itu menjadi pertimbangan yang sangat krusial untuk meloloskan 2 nama tersebut setidaknya, Mas Kevin. Oke, Mas Diki, mengutip tadi pernyataan dari Mas Budi yang mengatakan untuk bisa mengetahui visi misi, kemudian gagasan, pandangan, dan juga rekam jejak. Berarti yang Anda sampaikan tadi ada rekam jejak yang sempat Anda laporkan terkait dengan pelanggaran kode etik, ini nampaknya sudah mengetahui sebenarnya, Mas Diki. Iya, mengenai potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan setidaknya tadi ya oleh 2 insan KPK itu sebetulnya sudah juga kami sampaikan kepada pansel. Karena memang mereka membuka kanal begitu ya untuk pengaduan masyarakat atas semua kandidat calon komisioner KPK yang lolos. Akan tetapi kami tadi melihat bahwa proses seleksinya, proses untuk menjaring 20 nama atau ke tahap-tahap selanjutnya itu memang belum terlalu ketat, sehingga proses pencarian rekam jejak dalam konteks menggali integritas seseorang itu belum dilakukan secara maksimal oleh pansel. Mas Kevin. Mas Budi, tanggapannya? Ya, Mas Kevin, tentu kami juga apresiasi kepada teman-teman ICW ataupun teman-teman masyarakat sipil lain yang juga konsisten mengawal demi mendapatkan calon-calon pimpinan KPK yang terbaik, sebagaimana komitmen pansel yang tadi disampaikan oleh Pak Ateh untuk memilih calon-calon terbaik menjadi pimpinan KPK. Perlu juga kami sampaikan, Mas Kevin, dalam struktur pengambilan keputusan di KPK itu dilakukan secara kolektif kolegial, artinya setiap pimpinan itu punya suara kemudian untuk mengambil sebuah keputusan. Dan di KPK juga terbangun sistem egaliter, sistem check and balance di internal, di mana kita ketahui insan KPK itu terdiri dari 3 unsur ya, pimpinan, dewan pengawas, dan juga pegawai yang tentu menjalankan fungsinya masing-masing, termasuk dewas dalam konteks KPK adalah bagaimana kemudian bisa menjaga dan menegakkan kode etik dan kode perilaku dari insan KPK. Dari sisi eksternal, KPK juga secara terbuka, transparan kepada masyarakat senantiasa menyampaikan progres kinerjanya, baik pada sektor penindakan, pencegahan, pendidikan, kerja-kerja koordinasi, supervisi, dan sebagainya. Dan KPK juga senantiasa terus dilakukan evaluasi, Mas Kevin, baik oleh PPK, evaluasi kinerja, anggaran, juga oleh DPR untuk juga melakukan evaluasi, termasuk juga masyarakat, Mas Diki dan teman-teman yang lain juga kami terima kasih konsisten mengawal dan mengevaluasi kami di KPK, Mas Kevin. Oke, Mas Budi, mungkin tanggapannya Anda sedikit singkat saja. Tadi Mas Diki sempat mengatakan bahwa ada 2 pejabat struktural dari KPK yang sempat dilaporkan karena pelanggaran kode etik, namun ini mengikuti atau mendaftar kembali Capim KPK. Seperti Anda sampaikan, sudah ada check and balance, ada evaluasi kinerja dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, tentu itu menjadi ranah kewenangan dari pansel, Mas Kevin, dan itu juga menjadi hak dari Mas Diki dan teman-teman masyarakat sipil lainnya untuk menyampaikan informasi pengetahuan yang dimiliki oleh Mas Diki dan kawan-kawan kepada pansel. Saya yakin itu menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab pansel, tanggung jawab masyarakat sipil, tanggung jawab kita semua
untuk kemudian itu menjadi satu visi bersama, yaitu untuk mencari sosok ideal menjadi pimpinan KPK. Mas Kevin. Oke, saya mau minta closing statement dari Anda, Mas Budi. Apakah memang sebenarnya seleksi yang dilakukan oleh Pansel, Dewas dan juga Capim KPK ini kurang ketat, kurang progresif begitu? Mas Kevin, kami masih meyakini bahwa proses yang dilakukan oleh Pansel dilakukan secara serius untuk mencari calon-calon pimpinan KPK yang berintegritas, memiliki karakter leadership yang kuat, dan juga kemampuan manajerial yang tinggi guna mengorkestrasi insan KPK sebagai salah satu aset strategis dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Terlebih dengan Pansel membuka kanal, membuka saluran saran dan masukan kepada masyarakat sipil, Mas Diki dan kawan-kawan kemudian juga bisa memberikan saran dan masukannya. Tentu itu menjadi pengayaan yang bagus tentunya, Mas Kevin, bagi Pansel dalam proses seleksi Capim ataupun Dewas KPK kali ini. Baik, saya mau ke statement terakhir dari Mas Diki. Tadi Anda sudah menyampaikan bahwa memang ini nampaknya tidak begitu ketat seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, dan namun apa harapan Anda mungkin dari ICW yang juga sempat melaporkan 2 pejabat struktural dari KPK? Iya, saya kira proses wawancara ini kan sebetulnya proses atau tahap akhir begitu ya, seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi, yang merupakan representasi dari presiden, sehingga tanggung jawab moral yang diemban oleh Pansel itu cukup tinggi, melihat bagaimana kemudian kondisi KPK periode sebelumnya 2019-2024 itu tidak baik-baik saja, sehingga harapan masyarakat itu tentu akan sangat besar begitu ya, Pansel bisa menghasilkan calon pimpinan KPK yang punya integritas tinggi begitu ya, yang bisa mengembalikan marwah KPK kembali seperti sedia kala, juga punya kompetensi untuk memperbaiki upaya penegakan hukum, tidak hanya tadi disampaikan oleh Mas Budi, tidak hanya penindakan, tapi juga berjalan secara simultan dengan pencegahan dan juga pendidikan gitu. Nah, saya kira 3 hal itu yang kemudian menjadi sangat krusial untuk bisa dilakukan oleh panitia seleksi, terutama mempertimbangkan rekam jejak begitu ya. Masukan dari masyarakat itu tentu harapannya tidak hanya bisa diterima, tapi juga dipertimbangkan. Kalaupun tidak bisa dipertimbangkan, diberitahu alasan masyarakat kenapa kemudian masukan tersebut tidak bisa dipertimbangkan. Itu kan konsep meaningful participation dalam pengambilan keputusan pejabat publik begitu, Mas Kevin. Baik, adanya tanggung jawab moral, kemudian memperhatikan rekam jejak dan masukan dari masyarakat untuk bisa mengembalikan marwah dari KPK yang akan dilakukan oleh panitia seleksi. Terima kasih, kita akan masih terus menunggu dan mengawal terus proses yang berlangsung, yang mana informasinya sampai tanggal 28 September nanti pada akhir dan akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Diki dan Mas Budi telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih Mas Budi.